entirely inspired. Halo teman-teman EPTV, kembali lagi dengan saya Teddy Samuel. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Buat teman-teman yang belum tahu narasumber kita kali ini, narasumber saya di sebelah saya ini adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif di organisasi di Fakultas Hukum. Langsung saja teman-teman, ini dia Bang Hans Marcelino Tobing. Halo guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bang Hans ini adalah seorang mahasiswa yang aktif di organisasi. Kalau mungkin teman-teman tahu, nama organisasi itu adalah Gemar Belajar atau Gembel. Jadi organisasi Gembel ini sudah sangat terkenal ya di Fakultas Hukum. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita tanyakan saja ke Bang Hans. Bang Hans, apa sih itu organisasi Gembel atau Gemar Belajar itu, Bang? Iya, jadi perkenalkan nama aku Hans. Aku dari Fakultas Hukum dari Istanbul 21 begitu. Nah, untuk pertanyaan tadi terkait dengan organisasi perkumpulan Gemar Belajar, mungkin teman-teman sedikit nyeleneh terkait dengan singkatan yaitu Gembel, tapi singkatan Gembel itu merupakan kepanjangan dari Gemar Belajar. Jadi ini merupakan suatu organisasi eksternal yang ada di Fakultas Hukum USU, yang mana basisnya adalah kita sebagai mahasiswa itu dibina, dididik untuk bagaimana kita bisa menangkap pelajaran, kita membahas apa saja yang ada pembahasan diskusi mata kuliah, terus kemudian kita nggak hanya belajar aja nih, sesuai dengan nama judulnya Gemar Belajar, tapi kita di situ ada bagaimana kita menumbuhkan semangat kekeluargaan, kita berintegritas sebagai mahasiswa. Aku rasa itu sih untuk mendeskripsikan apa itu Gemar Belajar gitu. Nah, Bang, dari penjelasan Abang tadi nih, boleh dong di spill ke kita ini, apa sih motivasi Abang untuk mengikuti organisasi Gembel ini, Bang? Kalau motivasi masuk perkumpulan Gemar Belajar, pertama aku melihat perkumpulan Gemar Belajar ini sebagai salah satu organisasi yang menurutku ya worth it begitu ya, karena dia ada pembelajarannya. Selain pembelajarannya, kita dapat kekeluargaannya pun dapat. Disitulah kita melatih soft skill, hard skill kita mengenai sesuatu hal, dan bukan hanya itu saja, tapi pemikiran kritis, bagaimana cara kita menangani suatu masalah, itu pun di Gemar Belajar pun sangat diperhatikan begitu. Dulu aku waktu masuk Fakultas Hukum itu, aku menargetkan ada satu organisasi lah yang basisnya itu adalah akademis, yaitu aku mendapatkan itu perkumpulan Gemar Belajar gitu. Nah, jadi kan kalau bisa dibilang ya, Abang Hans ini kan di organisasi tersebut ya sudah lumayan lama lah gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Bang, apa sih yang udah Abang lakukan selama mengikuti organisasi tersebut, Bang? Iya, jadi aku hingga pada saat ini sudah menjalani sekitar 3 tahun, dan waktu pertama kali aku masuk itu pada tahun 2021, itu pada zaman COVID begitu ya. Jadi di Gembel ini sangat menarik ya gitu ya, karena sistemnya bukan kepengurusan begitu ya, seperti ada ketua, wakil ketua, ada divisi acara, tapi bukan. Tapi sistemnya itu kalau kita di hukum ada namanya sistem pemerintahan seperti Indonesia, presidensial. Ada presiden, wakil presiden, ada menterinya, menteri keuangan, menteri pendidikan, dan lain-lain begitu. Nah, aku mengabdikan diri di menteri pendidikan pada periode tahun 2023 sampai tahun 2024 begitu. Dan di perkumpulan Gemar Belajar sangat banyak sekali kegiatan yang ada di situ, yang sangat mengasah sekali soft skill dan hard skillku, seperti panitia eksternal. Aku mengabdikan diri sebagai bendahara, aku menjadi koordinator seksi acara, aku menjadi anggota dari seksi dana, aku menjadi anggota dari peralatan publik dokumentasi. Jadi disitulah aku belajar mengenai bagaimana kita cara bekerja sama, cara mengkomunikasikan dengan orang lain, cara kita membangun suatu tim untuk mengerjakan satu hal begitu. Dan ya sangat asik begitu teman-teman di perkumpulan Gemar Belajar ini, karena ya selain kita belajar, selain kita berkepanitiaan, itu persahabatannya itu sangat dapat sekali begitu di perkumpulan Gemar Belajar ini. Nah, teman-teman, tadi sudah kita dengar lah ya, begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari organisasi ini ya, seperti kekeluargaan, friendship, ya istilahnya tidak mengedepankan senioritas lah, seperti pada umumnya organisasi yang kita kenal ya. Nah, buat Bang Hans nih, ada nggak momen-momen menarik atau momen-momen lucu atau ngakak lah yang bisa di-share ke teman-teman selama mengikuti Abang di organisasi tersebut? Mungkin satu hal yang mau terlintas di pikiranku ketika mengikuti perkumpulan Gemar Belajar itu adalah ketika kami berpanitia, kami mencari dana itu dengan apa? Ngamen gitu. Jadi di momen ngamen inilah kami menyatukan suara, menyatukan persahabatan, dan kami mencari aksi dana begitu bersama-sama begitu. Yang paling menariknya adalah ketika kami melakukan aksi dana itu ada yang istilahnya memberikan
uang berlebihan, itu sangat membuat kami sangat bangga begitu. Dan yang kedua adalah terkait dengan momen makrab gitu. Jadi di Gembel ini sekali setahun ada program wajibnya yaitu makrab, di mana kita saling makrabkan diri satu sama lain, kita boleh bermain, kita boleh menumbuhkan semangat kekeluargaan itu. Ya itulah momen yang terlintas pikiranku terkait dengan Gembel, hal menariknya begitu. Jadi ya intinya pada momen yang abang bilang tadi itu ya intinya mengacu ke kekeluargaan lah gitu ya. Iya. Seperti kalau kita membutuhkan dana ya kita dengan ngamen. Jadi ya capek-capek bersama, menikmati hasilnya pun bersama. Iya, betul gitu sekali ya. ya. Nah, mungkin ada nggak dampak ataupun benefit yang bisa abang dapatkan atau setelah abang mengikuti organisasi ini, bisa dong diceritakan ke teman-teman, ada nggak benefit yang bisa abang dapatkan setelah mengikuti organisasi ini? Seperti yang aku bilang tadi, satu hal yang boleh aku dapatkan dari perkumpulan Gemar Belajar ini adalah cara berpikir kritis begitu. Di setiap organisasi pasti ada risalah begitu ya, risalah rapat atau hasil notulensi dari rapat begitu. Ketika hasil notulensi rapat itu diwujudkan dalam suatu kertas, disitulah para anggota itu dituntut untuk bisa melihat apakah ada kesalahan dari segi tata bahasa, dari segi titik koma, dari segi huruf kapital. Dan begitupun ketika ada pemaparan program kerja, di situ memang betul-betul dituntut kepada setiap anggota perkumpulan Gemar Belajar untuk bisa mengkritisi apa sih program yang dapat direalisasikan begitu. Apakah benar kegiatan ini dapat diwujudkan, sampai hal-hal yang minor itu di Gembel itu sangat diperhatikan begitu. Jadi aku rasa kita sebagai mahasiswa itu ya kita nggak hanya belajar-belajar aja, tapi kita soft skill kita terkait dengan bagaimana kita berpikir kritis, inovasi, dan juga berpikir berkontributif, itu di Gembel itu sangat dapat sekali sih bagiku begitu sih. Nah, jadi mungkin terakhir nih Bang ya, setelah tadi kita sudah mendengar gimana penjelasan abang mulai dari motivasi sampai hal-hal yang mungkin menurut abang itu bermanfaat ya. Mungkin bisa di-share dong ke teman-teman EPTV, ada nggak harapan ataupun masukan-masukan bagi teman-teman kita yang ingin mengikuti organisasi di sekitaran FEB mungkin ya, ataupun di sekitaran EP ini Bang? Mungkin aku tadi kelupaan satu hal yang menjadi motivasi kenapa aku masuk organisasi, ya karena kita di kampus ini kita bukan hanya sekedar belajar, mendapatkan materi dari dosen, ya udah pulang. Istilahnya kalau di dunia kampus tuh ya kupu-kupu masuk, ya, kuliah pulang gitu. Tapi kalau kami kuliah rapat, gitu. Habis kuliah pulang rapat. Tapi ya memang capek, dari segi jasmani capek, tapi ada satu hal yang kita dapatkan begitu. Capek-capek pun tapi kita dapat benefitnya begitu. Karena aku yakin begitu ya, karena kan kuliah ini merupakan investasi kita untuk ke depan, untuk kita bekerja begitu. Di pekerjaan itu, HRD itu menurutku ya, pada subjektifku, HRD itu nggak menanyakan berapa sih IP kamu. Ya memang itu suatu hal yang dipandang, tapi dia juga menanyakan apa sih pengalaman di organisasi. Itu yang ditanyakan sama HRD juga. Jadi selain kita mendapatkan IPK, materi, hal yang ditanyakan dalam pekerjaan itu adalah bagaimana pengalamanmu di organisasi, apa saja yang udah dirimu kerjakan di organisasi. Jadi aku rasa kita dengan berorganisasi itu worth it sih untuk kita bekerja begitu nantinya. Itu sih menurutku. Nah, jadi teman-teman udah bisa kita simpulkan lah ya. Jadi menurut Bang Hans ini, mungkin bagi sebagian teman-teman menganggap bahwa ya kuliah itu ya hanya sebatas belajar terus pulang gitu ya. Tapi menurut Bang Hans ini, seperti yang saya tadi dibilang ya, kalau memang sekarang ini HRD itu lebih mencari orang-orang yang istilahnya lumayan aktif lah di kampusnya. Jadi bisa menambah relasi, menambah soft skill seperti leadership, teamwork, dan segala macamnya. Jadi mungkin bisa teman-teman di rumah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Hans ini, mungkin bisa dijadikan pembelajaran lah bagi kita semua lah ya Bang Hans ya. Ya benar. Jadi Bang Hans, terima kasih Bang sudah mau mampir ke podcast EPTV. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya YouTube EPTV. Saya Teddy Samuel, YouTube EPTV entirely inspired. Dadah.